Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami puji dan kami muliakan. Terpujilah Engkau Tuhan. Berfirmanlah Engkau pada hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali bersama dengan saya pada hari ini, Selasa tanggal 3 Maret 2026. Saya mau ajak saudara kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang pada hari ini memiliki tema iman yang tidak takut. Saya berharap saudara membaca beberapa ayat yang diambil dari Yohanes 9 ayat 18 sampai dengan 38, lalu kemudian Keluaran dari pasal 29 sampai pasal 30, dan juga dari Yakobus pasal yang pertama. Izinkan saya membaca dari Yohanes 9 ayat 33 sampai dengan 34. Demikian firman Tuhan. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Perenungan kita pada hari ini saudara, banyak orang berpikir bahwa ketika seseorang percaya kepada Kristus maka hidupnya akan menjadi mudah, aman dan bebas masalah. Namun Alkitab dengan jujur menunjukkan bahwa iman kepada Yesus tidak selalu membawa kenyamanan, justru sering membawa tantangan, penolakan, bahkan penderitaan. Kisah orang yang buta sejak lahir dalam Yohanes 9 yang tadi kita baca memperlihatkan realitas ini. Setelah menerima kesembuhan dari Yesus, hidupnya tidak langsung tenang. Ia diperiksa, diinterogasi, ditekan oleh pemimpin agama, bahkan akhirnya dikucilkan dari komunitasnya. Namun di tengah tekanan itu, imannya justru semakin teguh. Inilah gambaran iman yang tidak takut, bahkan iman yang tetap berdiri, walau harus membayar harga. Apa yang dapat kita pelajari tentang iman kepada Kristus? Maka yang pertama, iman kepada Kristus bertumbuh melalui tekanan. Dapat saudara baca dalam Yohanes 9 ayat 18 sampai dengan yang ke-23. Orang Farisi meragukan mujizat yang terjadi dan memanggil orang tua dari orang yang disembuhkan itu. Karena takut dikucilkan dari sinagoge, orang tuanya memilih diam dan melemparkan tanggung jawab kepada anaknya. Iman sering diuji melalui tekanan sosial dan rasa takut akan penolakan. Tidak semua orang berani berdiri bersama kita ketika kita memilih Kristus. Dalam 2 Korintus 3 ayat 12 berkata, memang semua orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menerima aniaya. Iman yang sejati tidak tumbuh di zona aman, tetapi justru dimurnikan melalui tekanan. Hal kedua, iman kepada Kristus berani bersaksi. Dapat saudara baca dalam Yohanes 9 ayat 24 sampai 34. Ketika diinterogasi kembali, orang ini tidak memiliki pengetahuan teologi yang tinggi. Namun ia memiliki kesaksian yang jujur dan sederhana. Sehingga dalam ayat yang ke-25 berkata, aku tadinya buta dan sekarang aku dapat melihat. Meski diancam dan direndahkan, ia tidak menyangkal apa yang Yesus lakukan dalam hidupnya. Iman yang tidak takut akan berani berkata benar, sekalipun harus berhadapan dengan otoritas dan risiko. Keberanian iman bukan karena kekuatan diri, melainkan karena keyakinan akan kebenaran Kristus. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan keterlibatan. Hal ketiga, iman kepada Kristus akan tetap berdiri kokoh walau harus kehilangan segalanya. Dapat saudara baca dalam Yohanes 9 ayat 34. Akhirnya orang itu diusir, dikucilkan dari komunitas religiusnya. Ia kehilangan penerimaan sosial demi kebenaran. Mengikut Kristus bisa berarti kehilangan posisi, relasi, atau kenyamanan. Namun iman yang kokoh memilih setia daripada aman. Lukas 9 ayat 24 berkata, setiap orang yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya.
Nah, hal yang keempat, iman kepada Kristus diteguhkan oleh perjumpaan pribadi dengan Yesus. Saudara dapat membaca dalam Yohanes 9 ayat 35 sampai 38. Yesus mencari orang yang dikucilkan itu dan menyatakan dirinya sebagai anak manusia. Pada titik inilah imannya mencapai kepenuhannya, dan ia bukan hanya sembuh secara fisik, tetapi juga mengenal dan menyembah Kristus. Ketika dunia menolak, Kristus mendekat. Iman yang tak takut berakar pada relasi pribadi dengan Yesus, bukan pada penerimaan manusia. Matius 28 ayat 20 berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, saudara, refleksi kita pada hari ini, iman kepada Kristus tidak menjamin hidup tanpa badai. Namun iman yang sejati tidak diukur dari bebasnya masalah, melainkan dari keteguhan hati untuk tetap percaya, bersaksi, dan setia di tengah tantangan. Mari kita memiliki iman yang tidak takut, iman yang tetap berdiri karena mengenal siapa Kristus, dan yakin bahwa bersama Dia, setiap penderitaan tidak pernah ditinggalkannya. Iman kepada Kristus adalah kekuatan ilahi yang hidup dalam diri setiap orang percaya. Demikian firman Tuhan, mari saudara kita berdoa. Allah Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu dan renungan pada hari ini yang memberikan setiap kami kekuatan untuk terus mengandalkan Engkau, terus berharap kepada Engkau, dan tidak takut akan godaan dunia, ataupun tidak takut untuk dianiaya maupun ditinggalkan manusia. Karena Tuhanlah yang memberi pengharapan kepada setiap kami yang berharap kepadanya akan terus disertai dan diselamatkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.